Bisa merasakan seseorang yang meyakini Allahu Akbar, apa dampaknya? Ya, akan melahirkan sifat tawadu. Kenapa? Karena cuma Allah yang akbar. Kekayaan tidak akbar, posisi manusia tidak akbar, jabatan manusia tidak akbar, yang lain-lain akbar. Seluruhnya selain Allah kecil, yang lain besar. Dan itu yang terekam dalam tubuh kita, dalam seluruh cairan tubuh kita. Dan itu diucapkan dalam sholat berkali-kali. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Di dalam sholat ada posisi badan, kemudian ada gerakan. Semua posisi dan gerakan itu menarik minat para ahli kesehatan untuk mengetahui sejauh mana relasinya dengan kesehatan tubuh manusia. Ternyata sangat fantastik. Karena itu banyak ahli-ahli kesehatan yang melakukan penelitian terhadap posisi-posisi dalam sholat dan gerakan-gerakan dalam sholat itu, dan hampir semuanya menyatakan satu hal, yaitu memberi dampak positif terhadap kesehatan manusia, baik kesehatan mata, kesehatan jantung, kesehatan saraf, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang itu, karena video-video yang semacam itu sudah banyak. Tapi saya akan menyoroti dari sektor lain. Dari sektor mana? Sektor bahwa sholat ini, posisi maupun gerakannya dilakukan dalam kerangka ibadah kepada Allah, bukan dalam kerangka olahraga. Ini. Karena itu ya, perlu dilihat dari aspek ibadah. Artinya kita melihat gerakan-gerakan tadi dan posisi-posisi itu apa relasinya dengan pengabdian manusia kepada Tuhannya. Dan ini yang paling pokok, ini yang paling penting untuk bisa dilihat. Ternyata semua posisi-posisi dalam sholat, dari berdiri, i'tidal, ruku, sujud, duduk tasahud awal, duduk tasahud kedua, itu menunjukkan posisi manusia dalam situasi paling lemah. Artinya saat itu manusia betul-betul menunjukkan kepada Tuhannya bahwa dirinya sangat lemah sekali. Ada ketawaduan ketika berhadapan dengan Sang Maha Kuasa. Manusia tiba-tiba menunjukkan ketaatannya luar biasa. Sama dengan posisi misalnya ketika orang ingin ditembak oleh orang dan dia tidak bisa melawan, dia kemudian takluk, dia angkat tangannya. Padahal kalau orang mengangkat tangan seperti ini gitu, yang dianggarkan dalam kebudayaan modern sebagai posisi takluk, yang siap menyerah, posisi badan dalam ibadah sholat itu betul-betul menunjukkan posisi lemah di mana seseorang tidak berdaya betul. Coba lihat nih, posisi berdirinya saja tangan harus mendekat. Posisi rukuknya juga kita lihat. Artinya kena senggol sedikit jatuh orang itu. Ini yang pertama. Jadi ketika manusia tampil di hadapan Allah, maka tampil dalam posisi yang sangat lemah. Itu menunjukkan
menampilkan sebuah ketaatan, kepasrahan, kata berdayaan di hadapan Sang Penguasa. Kemudian gerakan-gerakannya ya, kayak gerakan takbir ya, yang kemudian dari perpindahan-perpindahan itu selalu dinyatakan dengan pernyataan-pernyataan singkat, bukan dengan doa malah, tapi keyakinan manusia terhadap Tuhannya, yaitu yang paling banyak di situ Allahu Akbar. Artinya kita menyatakan hanya Allah yang terbesar, yang lain kecil, yang lain tidak ada artinya. Ini sebuah statement, sebuah kalimat statement, kalimat pernyataan, kalimat keyakinan, kalimat keimanan, kalimat kepercayaan. Ya. Itu. Sedangkan di posisi-posisi di mana tiang, manusia lebih banyak menyatakan sebuah keagungan. Misalnya dalam posisi kita lebih menyatakan bahwa Allah pemilik pujian. Di posisi sujud kita ataupun ruku, kita lebih banyak menyatakan kesucian Allah, bahwa Allah yang suci, yang lain dari itu adalah najis dan dosa. Gerakan-gerakan ataupun posisi-posisi itu tidak hanya punya relasi dengan kesehatan fisik, tapi justru adalah berrelasi positif dengan kesehatan spiritual manusia. Kenapa kok kesehatan spiritual? Karena di saat sholat itu manusia sebetulnya sedang bermi'raj. Karena itu sholat seringkali disebut dengan mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Isra mi'rajnya orang beriman kepada Allah. Coba bayangkan, begitu kita bergerak, kita langsung nyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dan ketika membaca itu bacaan-bacaan tegas. Karena itu kalau kita beribadahnya kebetulan bermakmum atau berjemaah, kita menyatakannya nyaring, Allahu Akbar, tegas kedengaran. Berbeda dengan bacaan-bacaan dalam posisi. Ya, dalam semua posisi dibaca dengan senyap, kecuali saat berdiri, itu pun di sholat malam. Di sholat malam kita membacanya dengan bacaan-bacaan nyaring. Nah, dalam posisi-posisi di mana manusia berada dalam keadaan lemah itu, semua tubuh manusia dalam keadaan tenang. Karena apa? Karena ada dalam posisi yang sangat lemah, posisinya sangat tenang. Dan bacaan-bacaan yang diberikan itu dimulai membacanya dari hati. Itu berarti dari jantung, ya, dari jantung manusia. Nah, kita tahu jantung ini pusat yang memompa darah manusia ke seluruh kujur tubuhnya. Bayangkan, ya, kalau manusia pada saat memompa tubuhnya, ya, memompa darah-darah itu ke seluruh tubuhnya, lalu pada saat yang sama ada ucapan-ucapan suci yang memompa darah manusia ke seluruh kujur tubuhnya. Bayangkan, ya, kalau manusia pada saat memompa tubuhnya, ya, memompa darah-darah itu ke seluruh tubuhnya, lalu pada saat yang sama
ada ucapan-ucapan suci kayak Allahu Akbar, Subhanallah, dan bacaan-bacaan salat yang lain, Sami Allahu liman hamidah, itu sudah tentu bacaan-bacaan ini terekam baik di seluruh darah kita. Kenapa? Sudah jamak dalam penelitian ya, bahwa zat cair seperti darah sama seperti air itu punya kemampuan merekam, mentransfer, memindahkan, mengirim. Bahkan kemampuannya merekam itu bukan saja mampu merekam apa yang dikatakan, bahkan kemampuan benda cair itu mampu merekam apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Maka ketika kita meyakini, kemudian kita memikirkan dan kita merasai, lalu muncul kata-kata Allahu Akbar, itu seluruh cairan tubuh, cairan darah kita, cairan-cairan dalam tubuh kita merekam itu. Jadi dalam tubuh kita tiba-tiba ada kekuatan-kekuatan seperti itu. Allahu Akbar. Kemudian ya, apa yang berdampak dari situ? Ya, kita bisa merasakan seseorang yang meyakini Allahu Akbar, apa dampaknya? Ya, akan melahirkan sifat tawadu. Kenapa? Karena cuma Allah yang akbar. Kekayaan tidak akbar, posisi manusia tidak akbar, jabatan manusia tidak akbar, yang lain-lain akbar. Seluruhnya selain Allah kecil, yang lain besar. Dan itu yang terekam dalam tubuh kita, dalam seluruh cairan tubuh kita. Dan itu diucapkan dalam sholat berkali-kali, dari sejak takbir pertama sampai perpindahan ruku ke sujud, dari sujud ke duduk, dan seterusnya. Itu dinyatakan dengan kata itu. Kemudian ketika ruku dan sujud, bacaan yang kita bacakan di posisi tubuh yang sangat lemah dan dalam posisi yang amat sangat tenang itu, kita sebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu terekam juga. Maka yang terekam dalam tubuh kita adalah kesucian. Sudah tentu itu bisa mendelete semua kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Semua dosa-dosa, semua hitam-hitam itu akan terdelete. Apalagi kemudian diikuti coba di ruku, setelah kita menyatakan tasbih, itu kita menyatakan meminta pengampunan dosa, istighfar. Subhanarabbiyal azim bihamdi, subhanarabbiyal azim bihamdi, subhanarabbiyal azim bihamdi. Kemudian setelah itu diikuti dengan pernyataan permintaan ampunan. Begitu juga dengan waktu sujud. Jadi ada rekaman tentang kesucian Allah dalam tubuh kita. Kita bisa bayangkan apa efeknya itu ke dalam tubuh kita ya, saat pernyataan-pernyataan itu terekam dengan baik dan kita ada dalam sebuah pengabdian kepada Allah, sedang penyembahan pada Allah. Kemudian pada saat yang sama lalu kita menyatakan permintaan ampunan kepada Allah. Kita ingat bahwa setiap dosa yang dilakukan manusia itu akan menjadi bintik-bintik penyakit ke dalam tubuh manusia. Tidak saja penyakit fisik, tapi juga penyakit psikologis, bahkan juga penyakit spiritual. Ketika itu terdelete, ya, karena setiap ketika Allah telah mengampuni permintaan kita. Jadi dari situ kita bisa melihat ya, hikmah yang paling utama di dalam pekerjaan sholat itu adalah upaya mensucikan badan kita ya, dari semua kotoran-kotoran dosa ya, dari semua kotoran-kotoran dosa yang kita alami dalam keseharian, sehingga tubuh kita yang bersih itulah yang kemudian nanti bisa melihat
dunia gaib, ya, dunia gaib yang kita yakini keberadaannya, yang kita yakini, sehingga secara bertahap orang kemudian memperoleh makom-makom, ya, orang memperoleh kondisi-kondisi tertentu, pengalaman-pengalaman rohani tertentu yang dia nikmati secara perorangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.